Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang, bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Dan bersyukur kita boleh memasuki minggu yang baru lagi di penghujung bulan Oktober ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat kasih setia yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Sungguh Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang menyelamatkan kami, Engkau yang memulihkan hidup kami. Sebab itu dengan apakah kami dapat membalas segala kebaikan? Selain dengan pujian syukur, penyembahan kami kepada. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, Tuhan. Kau selamatkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selalu dekati hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sungguh Kau Allah yang setia bagi kami. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, Tuhan. Kau selamatkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu
selamanya. Dan mereka tentang kau Allah yang setia mendidik. Kau Allah yang setia, kepadamu dia kasihmu besar. Kau selamatkan diriku, hidup terima kasih Tuhan, kau pulihkan hidupku dengan mata-Mu bahwa segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu dalam mata-Mu bahwa segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Selamanya kami pujikan, selamanya kami sembah, Sang Allah yang setia. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terima kasih. Terpujilah, terpujilah, terpujilah nama-Mu, Yesus. Kami menyembah, kami menyembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu, Yesus.
Yesus Tuhan. Ya Allah. Ya Allah. Mulia namamu, mulia namamu, mulia kami terpujilah Engkau, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Sebab tidak ada Allah lain selain Engkau. Tidak ada yang sama sepertimu. Hanya Engkau satu-satunya. Engkau penolong yang setia. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami berserah. Sebab Engkau Allah yang setia, yang tak pernah ingkar janji. Semua yang baik yang Kau janjikan, semuanya Kau genapi bagi kami. Yang percaya sungguh padamu, Yesus. Yesus kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah. Hanya Engkau yang patut dipercaya. Sebab Engkau yang sudah terbukti dan teruji, Engkau setia. Engkau tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau tak pernah ingkar janji. Kau genapi tiap janjimu bagi yang percaya padamu. Untuk kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagi yang percaya kepadamu. Kami bersyukur, kami menyembah, meninggikan namamu, memuliakanmu. Haleluya.
Ya Allah Bapa, ya Allah Bapa, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Sebab Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau yang menopang hidup kami. Engkau yang menjaga langkah kami. Engkau yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Engkau yang selalu bertindak di pertolongan bagi kami. Sebab itu kami aman di dalam-Mu. Kami tenang bersama-Mu, Yesus. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu, Yesus. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Tiada yang lain, hanya Engkau. Tiada yang sama seperti-Mu. Engkau satu-satunya Allah yang setia. Engkau Allah yang tak pernah berubah. Engkau Bapa yang baik bagi kami, yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, dengan kasih yang ajaib. Engkau Gembala yang baik bagi kami. Engkau yang mengenal hidup kami lebih dari siapapun. Dan Engkau yang pelihara kami dengan kasih setia. Sertai kami dengan kebajikan dan kemurahan-Mu di sepanjang umur hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami menyembah. Kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya. Tidak ada Allah lain selain Engkau yang layak dipuji, disembah selamanya. Kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu. Kami bersyukur punya Bapa yang seperti-Mu. Engkau yang mengasihi kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendiri. Engkau selalu ada bersama kami.
Engkau yang meluputkan kami dan setiap jerat peras kaki yang dipasang. Engkau yang menjagai kami, melindungi kami. Engkau yang selalu ada, tidak menolong kami. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, selalu tepat waktu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Sebab bukan dengan kekuatan kami ada. Tapi karena Engkau ada bersama kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Allah apa dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan kami, Tuhan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di samping. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah apa dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Yesus, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku.
Kaulah Engkaulah harapan dalam hidup kami. Dan Engkaulah harapan yang tidak pernah mengecewakan kami. Engkau yang telah berkali-kali menolong kami. Engkau yang telah berkali-kali memberi kekuatan bagi kami. Sehingga kami boleh ada sampai hari. Sebab itu apapun yang sedang terjadi, yang kau izinkan kami alami, kami mau tetap memilih untuk percaya kepadamu. Dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya dalam tangan. Sebab janji-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Waktu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan buat kasih setia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita, buat pemeliharaan, pertolongan, penjagaan, penyertaan yang terus Tuhan nyatakan. Hari ini kita masuk di dalam Mazmur pasalnya ke-130 dengan judul Seruan dari Dalam Kesusahan. Kalau kemarin di 129 kita belajar bagaimana Tuhan meluputkan kita dari kesesakan. Karena memang di dalam perjalanan hidup kekristenan kita, tentu seperti yang sering kali kita dengar ungkapan-ungkapan hikmat, percaya kepada Tuhan, itu bukan berarti hidup kita akan baik-baik saja. Bahkan berkali-kali juga saya katakan, terkadang Tuhan tidak merubah situasi yang terjadi di dalam di sekitar kita, di sekeliling kita, dalam hidup kita. Tapi Tuhan lebih fokus untuk mengubah hidup kita. Karena kalau Tuhan selalu mengubah keadaan di sekeliling kita, kita nggak akan pernah mengalami yang namanya pertumbuhan. Kita nggak akan pernah mengalami dan mengerti apa artinya kuat menghadapi segala keadaan. Kita akan menjadi mungkin seperti paradigma generasi zaman sekarang yang disebut generasi Z, generasi lebay, generasi yang lemah. Karena memang dari kecil mereka terbiasa dilayani, difasilitasi, tinggal teriak semua harus ada, capek sedikit mengeluh. Nah, dan Tuhan tidak mau memperlakukan kita seperti itu. Tuhan itu melatih kita dengan berbagai macam situasi yang Dia izinkan untuk membuat kita menjadi kuat, untuk membuat kita menjadi seorang yang dapat menghadapi bahkan menyelesaikan setiap situasi. Walaupun tentu di dalam kesemuanya itu kita memiliki pengharapan kepada Tuhan. Dan seperti beberapa hari yang lalu saya katakan, fokus dari pengharapan kita itu adalah pribadi Tuhan itu sendiri dengan segala kemampuan, kehebatan, kemahakuasaannya. Pengharapan kita tidak berdasar pada ekspektasi kita untuk apa yang Tuhan harus lakukan pada kita. Tapi kepada pribadi Tuhan itu sendiri kita berharap. Dan pengharapan itu harus terus ada dalam hidup kita.
Sehingga seperti yang saya katakan tadi juga dari lagu yang 2 minggu lebih kurang ini benar-benar merema dalam hidup saya, yaitu bahwa sesungguhnya Tuhan itu sudah berkali-kali menolong kita, berkali-kali menguatkan kita ketika kita hampir-hampir hilang harapan. Oleh sebab itu, kalaupun hari ini kau sedang ada di dalam sebuah situasi yang secara daging engkau nggak ingin hal itu terjadi dalam hidupmu, maka tetaplah untuk memilih untuk tetap percaya dan bersyukur, bahkan tetap berseru di dalam setiap kesusahan kita, kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, dalam keadaan yang sekali lagi mungkin secara daging kita tidak inginkan itu terjadi. Tapi sekali lagi, kalaupun Tuhan izinkan hal itu terjadi, percayalah Tuhan itu setia. Saya akan bacakan ayat-ayatnya, seruan dari dalam kesusahan, nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, berilah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakutin orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Kata Israel bisa Bapak Ibu ganti dengan nama Bapak Ibu. Dan kata aku juga bisa kita ganti dengan pribadi kita. Di sini katakan dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Saya nggak tahu Bapak Ibu sedang merasa ada di jurang yang berapa dalam. Mungkin ada yang cuma 5 meter, mungkin ada yang 50 meter. Bahkan mungkin engkau sedang merasa ada di dalam jurang yang lebih dalam dari itu. Ketika engkau berseru, berteriak, rasanya hampir-hampir suaramu sudah habis. Dan engkau berpikir, kira-kira ada yang dengerin nggak ya suaraku ya? Apalagi ketika sesaat kemudian kita melihat sekeliling kita dan keadaan sepertinya nggak berubah, belum berubah. Dan kita terus berteriak-teriak. Tapi satu hal yang mau saya katakan, suara kita boleh habis untuk berteriak. Tetapi jangan sampai pengharapan kita habis. Seperti yang berkali-kali saya katakan dan berkali-kali saya harus ingatkan. Orang bisa bertahan tanpa makan, tanpa minum. Tanpa makan dengan minum 40 hari. Orang bisa bertahan tanpa makan, tanpa minum 4 hari. Tapi orang nggak akan pernah bisa bertahan 4 detik tanpa pengharapan. Begitu orang mengalami situasi yang namanya hopeless, maka itu situasi yang paling rawan. Iblis akan dengan mudah mengintimidasi, bahkan mengendalikan. Karena hopeless itu menjadikan sebuah pijakan bagi iblis. Untuk menipu, untuk mendorong, memotivasi, untuk melakukan hal yang paling Tuhan tidak berkenan, yaitu bunuh diri. Kenapa saya katakan itu hal yang paling tidak berkenan? Karena kita baca beberapa kali, baik kisah Elia, kisah Yunus, ketika dia minta mati, itu Tuhan selalu jawab, no, tidak. Karena di dalam Tuhan selalu ada harapan.
Ya, tentu sekali lagi yang saya katakan, waktu kita berseru, berdoa, suara kita boleh habis dalam tangisan, dalam seruan. Tetapi sekali lagi jangan sampai pengharapan kita yang habis. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Jadi sekali lagi saya nggak tahu seberapa dalam Bapak Ibu merasa engkau ada di dalam jurang hari-hari ini. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Nah, ayat 2 katakan, Tuhan dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Kalau Tuhan mengingat-ingat kesalahan kita, ya nggak ada yang tahan. Semua kita pasti akan binasa. Tapi kita bersyukur, kita pernah membaca sebuah ayat, tiba-tiba saya ingat, saya coba cari. Tuhan itu nggak pernah ingat salah dan dosa kita. Ibrani pasal 10 ayat 17 katakan gini, dan aku, kata firman Tuhan, tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi seperti yang saya pernah katakan, ayat ini tidak berkata Tuhan nggak mengingat-ingat dosa kita. Tapi Tuhan nggak mengingat dosa-dosa kita. Dosa kita, kesalahan kita boleh banyak, tapi Tuhan udah nggak ingat. Karena kasihnya kepada kita. Nah, harusnya itu saja, itu sudah lebih dari cukup untuk menjadikan dasar dari pengharapan kita kepada Tuhan. Kalau dosa-dosa saja, Tuhan nggak ingat lagi. Dan harga untuk tidak mengingat dosa-dosa itu adalah dengan nyawanya sendiri. Maka seperti apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi memberikannya kepada kita, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu bagi kita. Jadi ini saja sudah lebih dari cukup, sekali lagi saya katakan, untuk kita terus berharap kepada Tuhan. Kalau dosa-dosa kita saja Tuhan hapus dan kemudian dia nggak ingat, dan itu karena kasihnya, maka untuk perkara yang lain sesungguhnya itu adalah perkara yang mudah bagi Tuhan mengerjakannya bagi kita. Tapi sekali lagi, fokus dari pengharapan kita harus benar pada Tuhan pribadi, kepada kasihnya, karena Allah adalah kasih, dan bukan terhadap ekspektasi kita untuk apa yang Tuhan harus lakukan. Karena saya mau katakan berkali-kali engkau akan merasa kecewa ketika dasar pengharapanmu itu bukan Tuhan, tetapi ekspektasimu untuk apa yang Tuhan harus lakukan dalam hidupmu. Nah, masalahnya ada begitu banyak orang terbiasa seperti itu. Seperti beberapa waktu yang selalu saya ajar. Apakah engkau menjadikan Tuhan itu benar-benar kurios? Tuhan yang berdaulat penuh atas hidupmu, atau hanya sebatas pembantu yang kita beri nama Tuhan, sehingga kita teriak panggil nama Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau sesuai ekspektasi kita. Kalau hal itu yang terjadi, saya mau kasih tahu, nggak heran ada begitu banyak orang yang kecewa dengan Tuhan. Saya sudah terlalu banyak menemukan orang model seperti itu, tapi saya berharap saya tidak menemukan di antara Bapak Ibu yang setia ikut Koram Deo sampai hari ini. Karena pengharapan kita itu kepada Tuhan. Sehingga sekali lagi seperti lagu yang hari-hari ini, sekali lagi saya katakan merema, aku akan tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, meskipun seakan-akan Tuhan seperti nggak menolong aku teriak minta tolong, tapi sepertinya Tuhan belum bertindak, Tuhan masih diam. Sekalipun seperti ada duri dalam daging, kalau Bapak Ibu yang pernah kesubenan, kalau bahasa Jambi atau Palembang, kemasukan duri, percayalah itu nggak akan mematikan kita, walaupun itu akan membuat kita rasa gelisah, nggak nyaman. Tapi mari tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan. Bahkan sepertinya ketika teriakan doa kita, Tuhan nggak jawab,
Walaupun berkali-kali sesungguhnya saya katakan Tuhan itu selalu dengar dan jawab. Cuman jawaban Tuhan itu bisa iya, bisa tidak, bahkan bisa tunggu. Bahkan kalaupun hati kita habis lenyap, tapi kita tetap mau memilih untuk percaya kepada Tuhan. Karena sekali lagi, Ia yang telah berkali-kali menolong kita. Ia yang telah berkali-kali mengadakan pembebasan, kalau bahasa di ayat yang ke-7 dari pasal ini. Di situ katakan, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Jadi mari miliki sikap hati berharap kepada Tuhan, seperti apa yang dicatat di ayat yang kelima dan keenam. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nantikan, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Sampai 2 kali diulang. Saya nggak tahu apakah di antara Bapak Ibu pernah dapat tugas ronda malam. Bagi petugas ronda malam, maka satu-satunya yang selalu diharapkan dan dinanti-nantikan itu adalah cepat pagi. Saya lupa sudah berapa puluh tahun terakhir saya jaga malam ronda. Baik itu di sekolah Alkitab. Kemudian maaf, waktu tahun 97 atau 98 kerusuhan di komplek perumahan kami, para prianya diwajibkan untuk ronda malam, jaga malam. Dan tentu setiap bapak-bapak khususnya yang mungkin pernah mengalami situasi itu, satu-satunya yang ditunggu-tunggu kapan pagi ya. Aduh, kapan ya pagi ya. Rasanya nunggu detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam itu memang wow. Seperti ungkapan katakan menunggu itu pekerjaan yang paling melelahkan. Tapi sekali lagi, sekalipun menunggu, menanti-nanti itu pekerjaan yang melelahkan. Tapi firman Tuhan menjamin, ketika yang kita nanti-nantikan itu adalah Tuhan sendiri. Maka percayalah Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Seperti kitab Yesaya katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu akan mendapatkan kekuatan baru. Yesaya 40 ayat 31 ngomong gini, atau mulai ayat yang ke 28 ya saya baca, Yesaya 40. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ini yang harus kita tahu tentang Tuhan kita. Dia yang maha kuasa, dia yang sanggup melakukan segala perkara, dia menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Maka kalau untuk urusan masalah kita, itu terlalu kecil bagi Tuhan kita. Nah, kepada Tuhan seperti inilah, pribadi inilah kita berharap. Sekali lagi, bukan kepada ekspektasi kita sendiri untuk apa yang Tuhan harus lakukan bagi kita. Tapi kita berharap pada pribadinya yang tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Orang muda saja bisa menjadi lelah. Digambarkan orang muda itu kan harusnya orang yang penuh dengan kekuatan, penuh dengan gairah, penuh dengan antusias. Itu saja bisa lelah. Tetapi ayat 31 katakan apa? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan pribadi Tuhannya, dengan segala kebesaran, kedahsyatan, kehebatan, keluar biasaan yang ada pada Tuhan, orang itu akan tetap kuat karena Tuhan memberikan kekuatan.
Tapi sebaliknya sekali lagi, orang yang menanti-nantikan Tuhan harus melakukan sesuatu untuk dirinya sesuai ekspektasinya. Saya mau kasih tahu, semakin lama dia akan semakin lemah. Semakin lama dia semakin akan kecewa. Semakin lama dia akan semakin putus asa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini hal yang harus benar-benar kita ngerti dengan benar. Karena saya temukan ada begitu banyak orang bahkan yang menamakan dirinya Kristen. Pengharapannya salah. Dia bukan berharap kepada pribadi Tuhannya. Tapi dia sedang berharap dengan ekspektasinya untuk apa yang Tuhan harusnya lakukan untuk dia. Apalagi kalau dia sudah mulai membangkit-bangkit apa yang dia pikir dia sudah lakukan untuk Tuhan. Kalau dia mulai membangkit-bangkit dengan apa yang dia pernah beri untuk Tuhan. Wah, itu akan semakin kecewa Bapak Ibu. Aku kan sudah melayani Tuhan, aku sudah memberi, aku sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Wah, mungkin kita pernah mengalami situasi seperti itu, tapi hari ini saya katakan cukup stop hal itu. Mari miliki pengharapan yang benar. Dan semua didasarin kasih. Percayalah, iman, pengharapan, itu kita butuhkan cuma selama kita hidup di dalam dunia ini kok. Kasih yang kekal. Berapa lama sih kita hidup di dalam dunia Bapak Ibu? Maka seperti berkali-kali saya katakan, gak usah muluk-muluk, Tuhan, hari ini aku mau berharap padamu. Apapun yang terjadi hari ini, aku mau berharap padamu. Kalau hari ini itu masih terlalu panjang bagimu, ngomong aja Tuhan 1 jam ini aku akan berharap padamu. 1 jam ke depan ngomong lagi Tuhan 1 jam ini aku akan tetap berharap padamu. 1 jam lagi ngomong lagi Tuhan aku mau tetap berharap padamu. Karena jangankan 1 jam Bapak Ibu, kadang 1 menit aja iblis sudah sodorin begitu banyak pikiran-pikiran intimidasi, kekhawatiran, ketakutan, penipuan, godaan. Jadi bagaimana enggak kita menanti-nantikan terus tanpa henti. Itulah pengharapan yang harus terus ada dalam hidup kita. Dan tentu sekali lagi, itu secara pribadi kita dengan Tuhan. Tapi yang kedua, bersyukur kita harus hidup dalam komunitas. Harus ada orang-orang di sekeliling kita yang meneguhkan kita, menghibur kita. Karena sekali lagi hari-hari ini saya juga sedang merema mengajar komsel-komsel, jemaat, bahwa engkau itu punya Tuhan yang adalah gembala yang baik. Kenapa Tuhan digambarkan gembala? Yang mengenal kita. Karena Tuhan mau menggambarkan kita ini seperti domba. Maaf, sekali lagi domba itu binatang yang paling lemah. Dan domba itu, maaf, binatang yang paling bodoh. Dan domba itu nggak bisa hidup sendiri, Bapak Ibu. Domba itu terus harus ada di dalam kumpulannya. Dan domba itu harus selalu digembalakan. Nah, makanya Bapak Ibu, supaya engkau tetap kuat, hiduplah terus dalam komunitas, hiduplah terus digembalakan bersama-sama dengan Tuhan. Itu akan membuat engkau tetap kuat sampai akhir hidupmu. Bukan cuma sampai akhir masalahmu, Bapak Ibu, tapi sampai akhir hidupmu. Jadi milikilah pengharapan yang benar, seberapa dalam pun jurang yang sedang kau ada di dalam. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Renungkan lagi sepanjang hari ini hidupmu akan firman Tuhan, bercermin pada firman hari ini, dan nantikan Tuhan. Lebih daripada pengawal menantikan pagi hari. Teruslah berharap pada Tuhan. Oke, saya serahkan kepada Coach Johnny Samuel. Ya, shalom semua. Kalau tidak ada yang mau menambahkan lagi, mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Terima kasih di pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh terus bersama-sama memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami boleh
mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi hari. Kami tahu Tuhan, pengharapan kami adalah Engkau satu-satunya Tuhan. Kami tahu Tuhan, pengharapan kami tidak akan sia-sia Tuhan. Kami tahu Tuhan, seperti penjaga mengharapkan pagi Tuhan, pagi itu pasti datang Tuhan. Dan kami tahu setiap pengharapan kami itu pasti datang tepat pada waktunya Tuhan. Bapak terima kasih di pagi hari ini, sama-sama doa khusus buat Ibu Dorcas Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, setiap pengharapan yang dia miliki Tuhan kepada Engkau akan Kau nyatakan dalam setiap kehidupannya Tuhan. Dan dia akan mengalami kuasa dan mujizat yang terjadi Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Engkau akan memulihkan setiap sakit dan penyakit yang dideritanya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, seperti hatinya haus dan rindu akan Engkau dan selalu melayani Engkau Tuhan. Engkau memberi dia kekuatan, Engkau memberi dia Tuhan pengurapan Tuhan. Dia boleh menjadi berkat dalam setiap pelayanannya Tuhan, khususnya di jemaat Air Hitam Tuhan. Dan setiap jemaat yang dia gembalakan boleh melihat betapa besar kuasa-Mu terjadi dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati Dorcas dan keluarganya Tuhan. Sehingga hidup mereka boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak terima kasih, pagi hari ini juga kami berdoa buat Ibu Merianti Tuhan. Tuhan, dalam nama Yesus, pemulihan-Mu setiap jantungnya Tuhan, Kau juga campur tangan untuk persiapan pemasangan ring jantungnya Tuhan. Kau campur tangan untuk rumah sakit maupun dokter-dokter yang akan menanganinya Tuhan. Biar kuasa-Mu bekerja dalam setiap kehidupannya Tuhan. Kau memberkati Ibu Merianti dan Pak Siregar Tuhan. Untuk menjadi berkat di masa tua mereka. Mereka boleh terus menjadi kesaksian bagi nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Julastri Tuhan, menantunya Bu Meranti Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau juga pulihkan setiap sakit penyakitnya Tuhan. Biar kuasa-Mu bekerja, Engkau menyatakan mujizat. Bapak terima kasih, pagi hari ini juga Engkau memberkati kami semua, sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau memakai kami Tuhan, dan Engkau mengurapi kami untuk terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berkati Pak Heri Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau pakai hidupnya Tuhan untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Bapak terima kasih. Pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kau memberkati, Kau memberikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kau berkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan, gubernur, bupati dan wali kota dan sejajaran. Engkau taruhkan mereka roh takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan adil dan benar Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat setiap hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami. Biarlah itu semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pagi hari ini setiap doa-doa kami dan tangan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya minta Pak Heri tutup dalam doa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Teguhkan hati kami untuk terus berharap kepadamu. Di sepanjang hari ini dan di sepanjang umur hidup kami. Dan kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami dalam tangan-Mu sepanjang hari dalam aktivitas kami. Tutup bungkus dan kuasa darah Yesus. Malaikat menjaga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami dalam seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini.
Dan biarlah kami menikmati penyertaan pemeliharaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.